Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, selamat datang untuk Anda dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru acara harian studi Alkitab seluruh kitab suci. Seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, kita akan mengupas seluruh isi 66 kitab Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Setiap hari, dari hari Senin sampai Jumat, tapi kami persiapkan 10 episode untuk membicarakan mengenai Alkitab terlebih dahulu, tentang konsep pengilhaman dan teori mengenai Alkitab yang telah disampaikan kepada kita ini dari Tuhan, yaitu tentang teori pengilhaman verbal. Pada episode-episode tersebut, kita akan banyak membahas bukti kredibilitas Alkitab. Kita sudah banyak membahas tentang itu, tapi kita masih memiliki 3 episode lagi. Kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai ketepatan isi Alkitab dan fakta ilmiah di dalamnya. Juga mengenai mujizat yang berhubungan dengan angka dan tentang nubuat di dalamnya. Pada episode hari ini, kita akan membahas mengenai keakuratan fakta ilmiah yang terdapat di dalam Alkitab. Untuk pertanyaan atau keterangan, Anda bisa email ke info@semuakitabsuci.com. Anda bisa melihat episode sebelumnya di www.semuakitabsuci.com. Pertama-tama perkenankan saya menyambut tamu saya, hamba Tuhan Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Riyad. Saya juga menyambut para hadirin di studio. Selamat datang semua. Ketika kita membahas mengenai fakta ilmiah di dalam Alkitab, pertama-tama akan ada pertanyaan. Apakah tujuan dari penulisan Alkitab juga termasuk sebagai buku ilmiah yang memberi kita berbagai teori atau fakta ilmiah? Kenyataannya tidak, jawabannya adalah tidak. Saya memberikan 3 alasan untuk itu, yaitu alasan terkait dengan Allah, manusia, dan juga Alkitab. Terkait Allah, Dia tidak terbiasa memberikan wahyu mengenai sesuatu yang dapat kita ketahui sendiri. Tentunya fakta-fakta ilmiah adalah sesuatu yang memungkinkan bagi kita untuk mencari tahu sendiri. Tapi Alkitab dikhususkan untuk membahas tentang apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati seorang manusia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, seperti yang kita baca di 1 Korintus 2. Karena itu tidak tepat bagi Allah untuk memberikan sesuatu yang bisa saya cari tahu, yang bisa didapatkan sendiri. Allah tak mengungkapkan seperti ini pada saya. Dia tak mengajari saya untuk malas, tapi bekerja dan belajar. Kedua alasan yang terkait dengan manusia. Jika Alkitab adalah tulisan ilmiah, maka orang yang tak terpelajar tidak akan bisa memahami apapun. Benar. Maksud saya misalnya petani yang tak terpelajar, ngomong-ngomong Allah berbicara pada orang-orang biasa. Jika Anda baca dalam Injil Matius pasal 11, Kristus berkata pada Bapa, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Allah berkomunikasi dengan orang-orang yang tak terpelajar. Jadi untuk membuat mereka mengerti bukan fakta ilmiah, tapi untuk membuat mereka mengerti tentang fakta-fakta kekekalan spiritual. Yang ketiga, tidak cocok bagi kitabnya Allah jika ditulis dengan cara ilmiah, maka Alkitab setiap 100 tahun atau mungkin setiap generasi harus ditulis ulang. Tidak cocok untuk kitabnya Allah. Alkitab seharusnya menjadi kitab yang abadi sebab untuk selama-lamanya, ya Tuhan firman-Mu tetap teguh di surga. Ilmu pengetahuan dari 2.500 atau 3.500 tahun yang lalu sama sekali berbeda dengan ilmu pengetahuan pada masa sekarang ini. Jadi, akan perlu ditulis ulang setiap 100 tahun atau diganti isinya setiap generasi karena pertumbuhan ilmu pengetahuan. Itu tidak akan sesuai untuk kitab suci yang kekal. Ada yang menyatakan ilmu pengetahuan adalah akumulasi pengetahuan. Ya. Pada kenyataannya, ilmu pengetahuan memiliki sejarahnya sendiri. Katakanlah, obat zaman sekarang beda dengan dulu. Tentu Apa yang saja. ditemukan 10 tahun lalu sudah berubah.
Benar. Sesuatu diubah, telah ditambahkan, telah dihapuskan. Teori-teori ilmiah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Benar. Menurut saya, Alkitab bukanlah buku ilmiah, tetapi buku yang berisi fakta-fakta ilmiah. Karena ilmu pengetahuan akan terus berubah. Apakah hal itu dapat diartikan? Fakta yang ada saat ini bisa berubah seiring waktu dan terbukti salah dalam Alkitab. Maksud saya jika kita katakan Alkitab bukanlah buku ilmiah, bukan berarti Alkitab mengandung kesalahan ilmiah atau mengandung kesalahan lainnya. Bagi Allah tak mungkin salah. Allah tidak menulis dengan cara ilmiah. Ia berbicara kepada orang-orang biasa, bukan ilmuwan. Ilmu pengetahuan seperti Anda katakan berubah setiap generasi. Tapi Alkitab tidak memiliki kesalahan. Ini adalah hal yang luar biasa yang patut kita banggakan. Berbagai hal dalam Alkitab memang tidak dirumuskan secara ilmiah, tapi isinya sama sekali tidak mengandung kesalahan. Karena itu, semua isinya sudah tertulis dengan sangat akurat. Apa saja kebenaran ilmiah yang menonjol dalam Alkitab yang akan Anda jelaskan kepada kami? Contohnya seperti terkait dengan astronomi. Bagaimana orang-orang dari masa lalu mempunyai pengetahuan terbatas mengenai itu, jika boleh saya nyatakan, merupakan sesuatu yang jauh dari kenyataan. Maksud saya, Anda akan terkejut mengetahui bahwa sampai tahun 150 sebelum Masehi, orang-orang mengira bahwa planet dan binatang-binatang hanya ada sekitar 3.000. Benar. 3.000 itu pada tahun 150 Masehi. Pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1935, angka ini telah jauh bertambah. Kita menambahkan 8 angka 0 di depan angka ini, bahkan sudah dikalikan 100 juta kali angka ini. Pada hari ini, jika Anda membaca Alkitab sebagai contoh dalam kitab Yeremia 33, ada hal yang luar biasa yang dinyatakan yang menunjukkan pada kita bahwa isi Alkitab sangatlah akurat terkait dengan fakta ilmiahnya. Ya, dalam Yeremia 33 ayat 22 dikatakan sepertentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar. Mereka menaruh benda-benda langit berdampingan dengan pasir laut. Menurut ilmu pengetahuan pada abad ke-20 saat ini, mereka jadi tahu bahwa ada 2.700 kelompok. Dalam setiap kelompok, ada sekitar 50 juta galaksi. Dalam setiap galaksi, ada 10 miliar bintang, kalikanlah angka-angka ini. Itu baru yang sudah ditemukan. Baru yang sudah Ada ditemukan. banyak yang belum ditemukan lagi dari itu. Ya, tentu saja. Mereka menempuh perjalanan jutaan tahun cahaya dengan berbagai mesin yang rumit, tapi belum menemukan ujung alam semesta. Luar Benar. angkasa masih begitu luas. Katakanlah ini pemikiran pertama bahwa luasnya alam semesta tak terpetakan, banyaknya bintang serta planet tak terhitung jumlahnya. Benar. Kita akan mengupas pokok pikiran tersebut dan silakan kupas itu satu persatu. Bagaimana Alkitab menunjukkan keakuratan fakta ilmiah astronomi ini? Kita berbicara mengenai astronomi. Ya. Keakuratan Alkitab, keakuratan fakta ilmiah astronomi dalam Alkitab. Ya. Luasnya alam semesta dan banyaknya bintang serta planet tak terhitung. Bumi berbentuk bulat dan bagian lainnya di angkasa serta orbitnya yang melingkar. Di bagian mana Alkitab Lebih dari menyatakan satu ini? ayat dalam kitab Amsal 8. Tetapi biar saya pilih satu yang sangat jelas, yaitu dalam kitab Yesaya 40 ayat yang ke-22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, tertulis di Yesaya 40 ayat 22. Ya, Jika kita ambil perputaran bumi pada porosnya, kita akan menemukan ayat yang mengejutkan dalam Lukas pasal 17. Ketika Tuhan kembali, akan ada orang-orang yang sedang tidur tempat tidurnya. Akan ada orang-orang yang bangun di pagi hari untuk menghilang dan akan ada orang yang pada tengah hari yang terik. bekerja di ladangnya mereka. Tentunya ini tidak bisa dipahami kecuali kita tahu bahwa bumi memang berputar mengelilingi porosnya, mengelilingi matahari sehingga siang dan malam saling Bergantian bergantian. siang dan malam. Tepat. Itu artinya, dalam saat bersamaan akan ada yang mengalami siang hari dan malam hari. Dengan berputarnya bumi pada porosnya menyebabkan adanya siang dan malam. Saya pikir kita paham ketika kita bicara dengan orang di Australia ada perbedaan waktu. Jadi kita bertanya, apakah mereka sedang tidur atau bangun? Termasuk saat Anda berbicara pada seseorang di Amerika, karena ada beberapa wilayah waktu, itulah yang Kristus maksudkan dalam Injil Lukas 17. Terkait waktu kemunculannya. Ya, berbicara tentang ruang angkasa di mana alam semesta mengambang,
Apa bentuk ruang angkasa? Tentunya untuk mengatakan ruang angkasa berada di dalam alam semesta yang mengambang, saya harus keluar dari bumi. Dan Melihat. keluar dari tata surya juga, sehingga barulah terlihat ruang angkasa dalam alam semesta yang mengambang. Benar. Di mana ayat tentang itu di Alkitab? Jika Anda membaca kitab Ayub pasal 26, ada sebuah pernyataan yang luar biasa dinyatakan bagaimana Ayub yang sepertinya merupakan kitab tertua dalam Alkitab. Ayub berkata Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Bumi menggantung, siapa yang dapat memahami itu? Pada masa lalu, siapa yang akan mengerti ayat mengenai bumi yang menggantung dan mengambang di ruang angkasa? Siapa yang bisa tahu mengenai hal ini sebelumnya? Berabad-abad sebelum Musa, pencerahan pada abad ke-16 dan abad ke-17, masa Ya. ketika mereka baru paham hal itu. Ya, kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin. Kita telah mendengar bukti keakuratan Alkitab dalam astronomi, bagaimana dengan ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu fisika atau ilmu lainnya. Apa yang telah Anda jelaskan adalah fakta-fakta ilmiah dalam astronomi. Ya. Adakah keakuratan fakta ilmiah seperti fisika yang dinyatakan di dalam isi Alkitab? Ada begitu banyak. Misalnya mengenai siklus air sudah disinggung dengan cara yang puitis oleh Salomo, orang bijak dalam kitab Pengkhotbah pasal 1. Ketika ia bicara dalam ayat 7 pasalnya yang pertama, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak menjadi penuh. Ia merujuk pada sesuatu yang rohani, tapi yang menunjukkan sebuah fakta ilmiah. Bahwa kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Pada masa sekarang, kita tahu bahwa hujan turun dan membentuk sungai. Lalu sungai mengalir ke lautan. Lalu air dari laut menguap dan mulai lagi dari awal siklusnya. Yang disebutkan dalam kitab Ayub tentang melayangnya awan-awan. Tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu. Ini contohnya. Yang kedua, menyusutnya masa benda langit yang berlangsung secara terus-menerus. Orang-orang mengira benda langit itu bersifat abadi dan kekal. Karena benda langit ini terus memancarkan cahaya dan panas, mereka baru tahu kalau berat masanya menyusut secara perlahan-lahan. Kita melihat pernyataan yang sangat akurat tentang itu. Bahkan, seseorang pada abad 21 tidak bisa menyatakannya dengan lebih tepat. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Benar. Pakaian tak akan rusak secara Semua tiba-tiba, tiba-tiba. tetapi perlahan-lahan akan menjadi usang. Tiba-tiba, benda-benda langit juga usang secara bertahap. Kita lihat fakta ini dalam kitab Mazmur 102, juga dikutip dalam surat Ibrani pasal 1. Juga Alkitab berbicara tentang unsur yang terbakar dan meleleh. Pembelahan atom ini tidak diketahui sampai abad ke-20 oleh Einstein. Tapi, kita menemukan Simon, seorang nelayan, berkata dalam suratnya yang kedua, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia hancur karenanya. Itu sangatlah akurat. Iya. Ada istilah-istilah yang berhubungan dengan astronomi dan juga fisika di Benar. dalam Alkitab. Benar. Adakah yang berhubungan dengan arsitektur yang ada dalam Alkitab? Itu juga ada banyak. Bahtera Nuh dirancang dengan cara yang sangat luar biasa. Dengan perbandingan 6 untuk panjang dan 1 untuk lebar. Hari ini, seorang manajer di sebuah lembaga Copenhagen yang bergerak di bidang pembuatan kapal berkata bahwa kita tak bisa temukan perbandingan yang lebih akurat dari ini. Supaya sebuah kapal bisa berlayar dengan aman, tidak ada skala perbandingan yang lebih baik untuk menjaga agar kapal tidak tenggelam atau terseret dibandingkan skala perbandingan 6:1 ini. Sekarang skala ini dijadikan standar pembuatan kapal. Benar. Juga mengenai ventilasi yang ada pada bahtera yang berisi banyak makhluk hidup ini, merupakan rancangan teknik yang sangat akurat. Jendelanya tinggi, jadi ketika makhluk hidup ini bernafas, udaranya menjadi lebih panas. Kemudian
Setelah panas, kemudian udara panas ini akan naik. Karena jendelanya terletak di atas, maka udara diperbarui dengan cara yang terbaik. Jadi, yang disebutkan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 adalah cara terbaik untuk memperbaharui udara. Itu terjadi pada peristiwa air bah yang terjadi pada zaman purba. Maksud saya ini adalah sesuatu yang dinyatakan pada zaman purba. Ya, Dan saya juga akan menambahkan, di Alkitab kita temukan berisi banyak fakta ilmiah yang akurat. Anda tidak dapat menemukan hal tahayul dalamnya sama sekali. sama sekali. Ada banyak kitab yang isinya hanya kumpulan tahayul. Tapi Alkitab tidak memiliki kesalahan di bagian sana-sini. Tidak mungkin ada kamu temukan. Tak mungkin. Iya, kita memiliki fakta ilmiah terkait astronomi, fakta terkait fisika, dan fakta terkait arsitektur yang contoh terbesarnya adalah pembuatan bahtera dengan skala 6:1 Benar. yang diakui pada masa kini. Ya. Anda juga menunjukkan adanya sistem ventilasi dan juga jendelanya yang berada di atas. Udara panas akan naik ke sana dan akan diperbaharui Dengan di bawa sana. arus. Itu diperbaharui. Benar. Apakah ada istilah ilmiah lain dalam Alkitab misalnya yang terkait medis? Ya, betul. Kita dapat temukan ada beberapa istilah medis di dalam Alkitab. Misalnya wanita yang melahirkan, tidak ada yang boleh mengunjunginya. Dia dianggap najis oleh Taurat, sehingga tak ada boleh yang mengunjunginya. Itu adalah bentuk perlindungan bagi si ibu dan bayinya. Sunat di hari ke-8 adalah waktu yang sangat terbaik bagi sang bayi untuk menjalani penyunatan karena darah cepat membeku. Dan juga mengenai hal yang satu ini, mengenai frasa bulan tidak akan menyakitimu yang dinyatakan dalam kitab Mazmur 121. Belum ada yang mengerti arti dari bulan bisa menyakiti kita. Tapi Tuhan akan melindungi Anda dari serangan matahari pada siang hari dan bulan pada malam hari. Seperti apa serangan bulan pada malam hari? Apakah bulan menyerang? Bulan itu sangat indah, Pak. Ya, Ya, ada serangan bulan terutama pada saat bulan purnama. Mereka yang menatapnya dalam-dalam terlalu lama mungkin akan menjadi buta atau gila. Ini adalah serangan bulan pada malam hari yang digambarkan dalam Mazmur 121 ayat 6. iya. Kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin. Saudara, ayat Anda sebelumnya bertanya mengenai hal yang berhubungan dengan fisika. Dinyatakan dalam Keluaran 27 kalau Musa melapisi mezbah korban bakaran dengan tembaga. Apakah itu ada kaitannya dengan fisika? Dalam hubungannya dengan zat dan alam, adakah fakta ilmiah terkait dari perintah Tuhan kepada Musa ketika dia membangun kemah suci, bahwa mezbah kurban bakaran yang terus menyala harus dilapisi dengan tembaga? Anda akan terpana jika tahu kalau waktu beberapa tahun yang lalu, para ilmuwan menemukan sesuatu. Penemuan itu dicatat oleh Biro Pemadam Kebakaran di London. Mereka menemukan bahwa pintu yang terbuat dari kayu dan terlapis rapat oleh tembaga adalah pengantar panas yang sempurna. Jadi, Anda akan terpana bahwa mezbah yang terbuat dari kayu dan dilapisi dengan tembaga dari luar dan dalam, mezbah yang saya katakan itu terbakar terus-menerus siang dan malam. Bagaimana mungkin? Itulah yang akhirnya mereka baru temukan pada masa kini. Itu sudah tercatat sejak 3.500 tahun yang lalu. Sejak zaman kuno, Alkitab telah melampaui segala teori ilmiah dan penemuan. Ada cerita tentang itu, saudara ayat. Disebutkan bahwa sekitar tahun 1860, Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis menemukan 51 kesalahan dalam Alkitab dan mencatatnya. Alkitab mengandung 51 kesalahan. Oke, lalu tahun demi tahun pun berlalu, 51 kesalahan berkurang menjadi 50. Lalu mereka mendapati bahwa Akademi melakukan kesalahan sehingga mereka mengurangi satu persatu. Ternyata kesalahan ada pada pihak Akademi, bahkan tidak ada satupun dari 51 kesalahan tersebut adalah kesalahan dari Alkitab. Alkitab tidak memiliki kesalahan. Alkitab itu sempurna.
Alasannya sederhana, ini kitabnya Tuhan. Ya, Bagaimana mungkin Tuhan menulis dan membuat kesalahan? Itu tidak mungkin. ya. Sekarang mari kita kembali pada fakta yang terkait medis. Dalam bacaan kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-12, Ya. ada ayat terkenal yang menyatakan, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari malang dan mendekat tahun-tahun kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Jelas bahwa ia berfokus pada tema masa muda, Ya. yang kemudian diikuti masa tua. Ada perubahan dari masa muda menjadi tua, atau dari yang kuat menjadi lemah, atau dari segarnya kehidupan masa muda berubah menjadi layunya di masa tua. Jelas bahwa manusia akan berubah dari yang tadinya kuat menjadi lemah. Penuaan diiringi beberapa hal dari kehidupan seorang manusia pada tubuh dan perawakannya, pada bagian-bagian tubuhnya. Setelahnya, pasal ini mulai menjelaskan beberapa hal dan memberi kita beberapa ayat puitis. Karena kitab Pengkhotbah adalah kitab yang puitis, kita perlu Ya. memahami firman tersebut dengan berbagai pemikiran dan penemuan pada zaman ini. Setelah berbicara mengenai masa muda dan tua yang disebutkan dalam Pengkhotbah 12 ayat yang kedua, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti, karena berkurang jumlahnya dan yang melihat dari jendela, mereka semuanya itu menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang-orang menjadi takut tinggi dan ketakutan-ketakutan ada di jalan. Pohon-pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Apa hubungan antara kalimat sastra yang puitis tersebut dengan masa muda dan penuaan? Seperti yang Anda katakan, penuaan itu terjadi perlahan tapi pasti. Bukan hanya sekedar melemah secara fisik, tapi puncak atau akhir dari kelemahan itu adalah kematian. Jadi, apa yang diucapkan itu dapat dimengerti dalam bentuk puisi. Jadi kita memahaminya sebagai metafora atau kiasan. Misalnya saat bicara tentang perempuan-perempuan penggiling berhenti, itulah gigi ompong. Pada zaman itu mereka tidak buat gigi palsu atau semacamnya. Dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ketiga terkait frasa melihat dari jendela, dulu tidak ada kacamata. Jadi siapapun yang menjadi tua, seperti Ishak, seperti Yakub, semua pada usia tuanya, penglihatannya semakin berkurang. Kemudian, suara menjadi seperti kicauan burung, merujuk pada orang yang sudah tua tapi tidak bisa tidur nyenyak. Frasa semua penyanyi perempuan tunduk merujuk pada pita suara. Frasa juga orang menjadi takut tinggi merujuk pada orang yang sudah tua tidak dapat pergi kemanapun ia mau. Frasa ketakutan ada di jalan berarti setiap langkahnya diperhitungkan. Pohon badam berbunga berarti rambut memutih. Frasa belalang menyeret dirinya dengan susah payah artinya ia sudah tidak dapat membawa apapun. Frasa nafsu makan tak dapat bangkit lagi karena manusia pergi ke rumah kekal merujuk pada kematian. Anda melihat ayat yang luar biasa. Ya, Frasa sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Rantai perak dan pelita emas yang merujuk pada tengkorak kepala, otak yang berada di dalam kepala, sumsum tulang belakang disebut sebagai rantai perak, mangkuk emas adalah otak. Kemudian frasa sebelum tampaknya dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, peredaran darah dianggap seperti tempayan dekat mata air. Lalu frasa roda timba di atas sumur merujuk pada jantung. Inilah tugas jantung, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. sebagai pompa. Jadi ketika semua itu terjadi, apa jadinya? Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Mengenai fakta ilmiah yang ajaib, tubuh manusia mengandung 16 zat, semuanya terdapat di dalam debu. Seolah-olah dinyatakan pada kita bahwa akhir dari manusia
Seperti yang Tuhan katakan kepada Adam, sebab engkau debu dan Benar. akan kembali menjadi debu. Kami mengingatkan para pemirsa bahwa peredaran darah ditemukan pada tahun 1615 Benar? oleh ilmuwan yang terkenal William Harvey. Ya. Tapi kitab Tuhan telah mendahului mereka semua. Benar. Karena ini kitab yang kekal. Benar. Terima kasih Saudara Yosef. Iya, Itu tentu baru saja. mengenai beberapa istilah, belum semuanya. Baik yang terkait astronomi, teknik medis, semuanya yang Dan tertulis ilmiah. di dalam Alkitab, semuanya akurat. Benar. Akurat 100%. Benar. Baik, sekarang kita akan merangkumnya dengan para hadirin. Apa yang Anda pahami dan dapatkan dari episode hari ini? Maksud Tuhan bukanlah supaya Alkitab menyatakan hal-hal yang dapat diketahui melalui akal pikiran saya yang diberikan olehnya, tetapi Allah peduli untuk menyatakan isi hatinya dan hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh para ilmuwan dan mereka yang terpelajar, Dia menyatakannya pada orang kecil. Ya, Jika para ilmuwan telah menemukan fakta-fakta misalnya yang terkait astronomi, atau yang terkait fisika seperti larutannya unsur-unsur yang terbakar, dan peluburannya yang telah dinyatakan sebelum adanya penemuan ilmiah ini merupakan bukti dari kredibilitas Alkitab. ya. Hari ini kita tahu kalau itu merupakan salah satu bagian dari keunikan dan keagungan Alkitab. Informasi ilmiahnya sangat akurat walaupun Alkitab bukan buku ilmiah. Tetapi informasi di dalamnya tepat. Meskipun ini bukan buku ilmu pengetahuan, tapi yang diceritakan, semuanya 100%, sangat akurat dan benar. 100%. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Pemirsa terkasih, seperti yang telah kita dengar hari ini, kitab yang agung ini adalah firman Tuhan. Isinya tidak sekedar untuk membagikan fakta-fakta ilmiah, hingga mengabaikan isi dari hatinya Tuhan yang tidak mungkin dapat dipahami manusia melalui ilmu pengetahuan. Jika ada yang terkait fakta ilmiah, itu benar 100%. Isi Alkitab berkaitan dengan Allah yang menyatakan dirinya kepada Anda. Semua yang berada di dalam hati Allah dan pikirannya Allah, yang tidak bisa dipahami oleh manusia, dinyatakan melalui kitab ini. Allah telah mengungkapkannya kepada kita melalui Roh-Nya. Karena Roh Allah menyelidiki segala sesuatu. Kemudian Alkitab juga menyatakan pada kita mengenai kekekalan dan takdirnya manusia. Yang ingin saya katakan pada Anda adalah, jangan mengagumi berbagai fakta ilmiah di dalam Alkitab, tapi ujilah diri Anda sendiri, masa depan dan tujuan hidup Anda dalam terang Alkitab. Sudahkah Anda mendengar firman dalam Alkitab? Sudahkah Anda membuka hati terhadap kitab ini? Sudahkah Anda menerima Kristus sebagai juru selamat seperti yang dinyatakannya? Manfaat sejati dari kitab ini adalah ketika Anda mendengar ketukan kasih karunia, Anda membuka hati untuk Kristus, dan Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat bagi hidup Anda. Sampai jumpa lagi pada episode mendatang. Tuhan memberkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.